Oke, mari kita awali perkuliahan pada siang hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sering doa semoga teman-teman para mahasiswa kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah, keberkahan, kebahagiaan, keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nanti bersama Prof. Ahmad akan mungkin menyampaikan ya setengah jam, nanti sisanya saya sebelum sudah bergabung Prof. Ahmad, belum ya? Beliau lagi menyiapkan dokumen mutu nih untuk akreditasi, isinya akreditasi. Baik, yang pertama nanti saya kirim sebagaimana diskusi awal, berarti yang ini. Nah, jadi mata kuliah kita dengan pendekatan OB nanti tidak ada UTS, tapi nanti mahasiswa menyelesaikan tagihan atau outcome ya. Outcome-nya bisa artikel jurnal, tidak harus publish, ya yang penting sudah tersusun. Syukur-syukur nanti bisa kita publish. Kalau yang beberapa ini sudah ahli di bidang publikasi ya, nanti bisa sekaligus teman-temannya nanti dipandu bagaimana mempublikasi. Tapi jika belum, nanti juga terutama nanti yang wilayah Purwokerto mungkin nanti merapat gitu ya. Artikelnya sudah terbuat, sekaligus artikelnya itu nanti bisa direkognisi menjadi pengganti tesis. Jadi semester 3 nanti mahasiswa bisa selesai. Ini kita kan sudah 4 tahun ya, 4 tahun berjalan. Alhamdulillah S2 PAI-nya selalu nomor 1. Karena memang kita strateginya seperti kuliah kita hari ini adalah targetnya outcome-nya itu sekaligus mahasiswa diarahkan ke sini. Nah, saya share kembali ini karena sudah ada Prof. Ahmad, saya sudah membuat tema-tema untuk dijadikan sebagai tema riset atau tema untuk yang ini saya kirim kembali. Sudah muncul atau belum di monitor teman-teman? Belum. Oh, Belum, Pak. boleh. Yang ini. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah topik pengembangan dari topik-topik perkuliahan. Ya, topik perkuliahan kita explore lebih lanjut sehingga bisa dijadikan sebagai artikel jurnal, ya, artikel jurnal, bisa book chapter, bisa makalah internasional, begitu ya. Nanti kalau yang artikel jurnal, begitu, kalau ada publikasi, nanti ya dosennya ikut membantu begitu, baik termasuk nanti pendanaan gitu ya. Jadi nanti dijadikan dosen pembimbingnya atau dosen yang ada di sini di FAI itu nanti dijadikan sebagai penulis ya, nanti ada tanda bintangnya. Kemudian nanti makalah internasional. Nanti yang
Jika makalahnya bagus, ya nanti kita ikutkan internasional begitu. Itu ada dananya. Dananya mungkin kalau yang kemarin-kemarin sih paling-paling ikut seminar internasional tapi didanai dari FAI. Tapi mungkin dari semester ini mungkin nabung. Kalau Prof. Ahmad ini channelnya banyak. Jadi kalau mau ke luar negeri nanti S2 itu membiayai mungkin ya tiket itu ya. 5 juta itu anggarannya itu. Nanti sisanya mahasiswa membiayai akomodasi sendiri. Tapi ini ada dananya. Jadi diharapkan dari tema-tema ini bisa diarahkan ke jurnal, semester 3 selesai, bisa ke book chapter, bisa juga menjadi makalah internasional yang ini nanti akan didanai. Tiga-tiganya ini termasuk nanti dibutuhkan dalam akreditasi S2 unggul. S2 unggul. Dan kemudian juga dalam setiap semester itu nanti ada pasti ditagih oleh audit mutu mana produk dari mahasiswa. Nah, kita sudah menyumbangkan. Nah, nanti ada porsi yang ke artikel jurnal, book chapter, kemudian yang ke makalah internasional. Kalau kemarin makalah internasionalnya juara satu juga, alhamdulillah kan dibuat apa namanya per kelompok ya, dapat penghargaan itu. Ini nanti memilih ya. Ya, topik pertama tentang evaluasi kurikulum PAI. Ya, misalnya nanti memilih sesuai dengan minatnya. Boleh mini riset ya, boleh juga karena ini mata kuliah ya mini riset saja ya. Nanti kalau bagaimana mini riset nanti akan kita jelaskan. Saya kira itu sebagai pengantar nanti saya kirim karena ini Prof. Ahmad sudah ditunggu oleh tim yang lain. Dipersilakan Prof. Ahmad mau menyampaikan topik yang mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Darajat. Mohon ditayangkan lagi yang tadi materi-materi Pak Darajat. Oh ya baik. Ya, materi yang untuk dijadikan makalah atau jurnal atau arahnya ke penelitian. Nah, tadi yang mulai dari yang pertama, evaluasi kurikulum PAI berbasis transformasi pendidikan. Nah, di sini ini individual apa kelompok Pak Darajat nanti arahnya? Monggo Prof, kira-kira kalau kemarin-kemarin sih individu kemarin. Nah, kalau saya setuju individu, kenapa? Karena ini sebagai bahan baku tesis nanti. Ya, ya betul. Jadi Bapak Ibu tidak kerja dua kali, gitu, bahan baku tesis gitu. Sehingga dalam mata kuliah asesmen ini, contoh aja nomor 1, nomor 2, analisis kesesuaian kurikulum PAI dengan pendekatan maka di syariah dalam pendidikan Islam. Oke, itu ya. Nah, nanti dalam mata kuliah ini yang disoroti tentang evaluasinya. Instrumen yang dibuat untuk mengarah ke judul ini gitu. Yang diperdalam itu. Sehingga Bapak Ibu sudah nyicil. Di semester ini sudah punya instrumen evaluasinya untuk tesis. Itu lebih mudah. Paling nanti otak-atik kata nggak terlalu banyak gitu ya yang berhubungan dengan judul ini gitu. Judul ala tesisnya itu biar Bapak Ibu kerja tidak dua kali gitu. Seperti yang kami lakukan di pendidikan matematik, itu semester 1 judul-judul ke tesisnya itu sudah bisa dipublish di jurnal Cinta 2 atau Cinta 3 biar tidak dua kali kerja gitu. Jadi diharapkan dalam judul ini misalnya tadi analisis kesesuaian kurikulum PAI dengan pendidikan karakter global citizenship itu, nah itu dibuat dari sekarang instrumen mata kuliah ini arahnya ke penyusunan instrumen itu gitu, sehingga nanti tidak dua kali kerja. Itu harapan dari saya tidak dua kali kerja gitu. Ya gimana Bu Santi? Saya izin off cam ya, Prof. Masih di Ya boleh. audit. Ngapunten. Ya monggo. Oke, Ya, sambil saya sudah mendengarkan. selesai ini. Matur Ya, nuwun. oke. Oke. Jadi gitu ya Bapak Ibu, itu biar tidak apa namanya, ini sudah buat makalah di mata kuliah ini, besok tesis dadak buat lagi kan repot. Itu enggak Pak Krisna? Setuju nggak?
Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di matematik itu semester 1 itu dari 20 mahasiswa, 16 sudah publish di Sinta 2. Di Sinta 3, Sinta 2 sudah pada publish gitu loh. Arahnya ke sana. Jadi nanti dia waktu mau ujian itu sudah persyaratannya itu sudah terpenuhi gitu. Ya. Itu yang apa namanya yang berhubungan dengan ini. Jadi arahnya ke penyusunan instrumen sesuai dengan topik atau judul ini. Kemudian yang berikutnya nanti dalam asesmen ini mulai dari misalnya gini, Bapak Ibu, contoh aja, evaluasi kompetensi guru PAI dalam mengembangkan asesmen autentik. Itu judulnya ya. Kemudian untuk membuat instrumennya, Bapak Ibu buat indikatornya dulu atau pengertian dari judul itu. Nah, pengertian dari judul di sini ada evaluasi kompetensi guru PAI dalam mengembangkan asesmen autentik. Misalnya pengertian dari evaluasi itu apa, kompetensi guru itu apa, indikator dari evaluasi apa, indikator dari kompetensi apa. Nah, dari pengertian buat indikator diturunkan lagi menjadi apa namanya kisi-kisi untuk instrumennya. Nah, setelah kisi-kisi untuk instrumennya baru disusun instrumennya seperti apa. Itu langkahnya, ya. Itu Bapak Ibu apa namanya arahan dari mata kuliah ini sehingga nanti tidak apa namanya hal-hal yang berhubungan dengan tesis itu tidak 2 kali gitu. Oke. Ini banyak sekali judul yang sudah disusun, monggo gitu ya. Itu. Nah, analisis efektivitas flipped classroom dalam pembelajaran PAI, nah itu juga bisa. Nah, itu kebetulan saya waktu apa namanya pidato pengukuhannya itu yang nomor 5 ini cuma di pembelajaran matematika gitu. Oh, Itu di pembelajaran matematika. Itu monggo. Itu Bapak Pak Darujat sementara pengantar dari saya gitu. yeah. Berarti nanti dibagi per topik, memilih mana atau gimana gitu. Atau punya topik baru yang di luar ini silakan gitu. Iya, boleh. Boleh punya topik baru di luar ini gitu. Silakan. Kemudian Bapak Ibu tinggal menyusun pengertiannya, indikatornya, kisi-kisinya, instrumennya. Setelah instrumen ada baru kunci jawaban dan apa namanya rubrik penilaian. Selesai mata kuliah ini, selesai instrumen untuk judul tesis Bapak Ibu gitu. Monggo Pak Darajat atau yang lain ya. Terima kasih, Prof. Barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu dari teman-teman. Nanti saya share di grup ya, di grup. Nanti memilih, ya betul tadi, di antara sekali kita mendayung 2-3 pulau terlampau. Jadi kita buat pakalah, ya buat riset lah ya, mini riset sekaligus bisa nanti diakui, direkognisi nanti untuk menjadi bahan tesis begitu, tesis atau artikel jurnal begitu ya, sekaligus nanti targetnya ya karena di semester ini ada mata kuliah juga penerbitan ya atau penulisan jurnal artikel ilmiah oleh Prof. Sri ya, sudah masuk kemarin ya. Sudah, Ustaz. Alhamdulillah, ini bahannya dari sini. Banyak dari kita ini evaluasi sekaligus nanti untuk publikasinya lewat Pak Sri. Boleh. Nanti sebanyak-banyaknya dosen-dosennya bisa dimasukkan dari manapun karena kita masih membutuhkan namanya penulisnya itu jangan menulis 2 orang, 3 orang ya, syukur nanti 4 orang begitu ya. 4 orang dimasukkan. Terus ada nanti bagian kedua ada co-writer-nya sekaligus nanti jika ada publikasi kan membutuhkan pendanaan APC biasanya itu kalau Sinta 2 Prof. Ahmad kemarin menawarkan banyak banget itu kemarin
Ya, syukur-syukur yang gratis. Tapi kalau nggak gratis, ya nanti urunan, nah, begitu ya. Kemarin semester kemarin yang lulus ada 20 ya. Ya kita memberi subsidi kepada mahasiswa itu sekitar mungkin ya 4 juta ya, 4 juta itu dibagi-bagi ke 20 orang gitu, 4 juta. Ya, dengan dana ada kebetulan kemarin saya ikut visiting profesor sehingga bisa diplot arahnya ke artikel jurnal. Jadi nanti peminatnya mulai dari semester ini mata kuliahnya Prof. Srianto itu tema-temanya diambil dari tema ini. Seperti itu. Nanti bebas mengembangkan. Tadi sampai disampaikan Prof. Ahmad boleh mengembangkan. Ya, mengembangkan ini hanya pancingan saja ya. Pancingan judul yang mungkin menurut analis kita itu memiliki relevansi atau novelty di dalam riset gitu ya, riset maupun penulisan artikel jurnal. Jadi boleh jadi karena di tempat ini Bapak Ibu semuanya sudah berpengalaman di bidang pendidikan, tentu saja banyak problem-problem PAI yang bisa harapannya bisa dipecahkan melalui riset mini riset. Boleh nanti diusulkan saya masuk nomor berapa, mungkin yang mirip-mirip, gitu ya, mirip-mirip. Kemarin itu daftar jurnal kan mulai Sinta 2, Sinta 3 gitu kan sudah saya share. Iya, Ini ke Sinta 2 apa Sinta 3, Pak? ya kalau kurvanya itu harus ada yang di Sinta 2, Oh, walaupun Sinta tidak 2 banyak. karena jumlahnya masih sedikit yang bidang PAI gitu. Lebih banyak yang Iya, Sinta 3-nya gitu. iya betul. Kalau kalau Masih sedikit. persyaratan ujian monokosa atau direkognisi sih Sinta 3. Tapi kalau untuk akreditasi memang masih membutuhkan Sinta 2. Belum ada itu yang Sinta 2. Harapannya ada begitu. Mungkin kelas ini ya 2, 3 lah begitu. 2, 3 boleh. Nanti kalau Oke. di Ya, kalau yang bidangnya pendidikan dasar, PAI di sekolah dasar, di PMI, di mana kan bisa masuk ke jurnal IJ, L, R, EE. Itu Sinta 2. Saya reviewer di situ, monggo. Oh, Ya. Masya Allah. Wah, Sinta ini 2 itu Bu Santi, monggo Bu Santi ya. Tapi di sana judul jurnalnya adalah pendidikan dasar. Gitu, boleh bukan nanti. bukan 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 apa namanya yang ada PAI-nya, bukan gitu. Boleh nanti evaluasi program di pendidikan dasar bisa. Nah, ini dasar garis MI juga boleh kan? Iya, boleh. Monggo gitu ya. Tuh. Tuh. Ya silahkan di situ. Itu Sinta 2. Di situ bayarnya nggak mahal, Bapak Ibu. Bayarnya nggak mahal. 1,5 juta itu Sinta 2. Oh iya, iya. 1 juta. Kalau Sinta 3 rata-rata ya 500 lah. Nggak mahal nggak. Monggo. Baik, ada tanggapan dari mahasiswa. Yang ini nanti saya share di belakang. Share di belakang. Saya Ustadz, Min. Monggo, nggih. Ini kalau untuk evaluasi itu apakah harus kuantitatif, Ustadz? Bisa nggak kita melakukan evaluasi tetapi menggunakan kualitatif? Dimungkinkan atau tidak? Boleh sekali kualitatif. Ya, boleh sekali. Boleh. Nggih. Mau pakai kualitatif boleh, kuantitatif boleh. Boleh pakai campuran juga boleh. Ya, campuran. Nanti Kalau RND rata-rata campuran. Kalau RND. boleh, boleh. Untuk mata kuliah boleh. Kualitatif boleh. Nanti di contoh Google Scholar saya yang mahasiswa kemarin, itu juga ada yang kualitatif evaluasinya. Tapi Sinta 3 itu masuk. Nanti Google Scholar. Boleh. Ada lagi?
Saya tunjukkan. Ini yang 2025 ya. 2025. Kalau ini semester 3 selesai. 1 tahun 4 bulan selesai. Ini artikel jurnal ini. Artikel jurnal. Jadi mata kuliah. Ya ada mata kuliahnya lah begitu. Mata kuliah di semester 2 yang sekarang ini. Dampak pendidikan Islam non formal. Ini kan evaluasi dampak gitu ya. Nah, itu. Ini Sinta Sinta 3. Sinta 3. Nah, ini semester 1 tahun 4 bulan selesai. Ya, 1 tahun 4 bulan. Bahkan ini hanya SLR ini ya. SLR. Karena ini juga di kelas ini ada yang pandai di SLR lah, coba pelajari. Nah, ini contoh ya yang evaluasi. Ini bisa masuk. Jadi sambil kita kuliah di evaluasi, nanti diarahkan kepada pengembangan topik. Lah ini salah satu hasilnya yang ini. Berikutnya, contoh berikutnya nanti ada di Google Scholar saya, bisa di-download. Ada pertanyaan kembali? Saya Ustadz, Oh, iya, monggo. kalau misalnya modelnya evaluasi, apa harus, jadi misalnya nih ada program di sekolah saya, tapi programnya itu tidak baku itu pendidikan agama Islam gitu. Tapi Ah, memang di dalamnya memuat pembentukan karakter siswa. ya, Apa misalkan boleh ya boleh gitu ya. seperti Boleh itu ya. evaluasi program ini gitu di Ah, sekolah saya seperti itu. iya, kemarin ada yang tesis evaluasi program tidak terkait PAI, ya boleh. Asal masih masih di pendidikan lah. Apalagi tadi ada karakternya ya, sangat boleh ya. Jadi tidak harus Oh ke, iya iya. ya masih masih masuk ya, karena nama lain akhlak ya, pendidikan akhlak kan karakter begitu ya, masih bisa. Ini saya tampilkan yang publish juga, yang kemarin tidak ada PAI-nya tapi eh, kita akui begitu ya. Ya menurut tim itu masih bisa lah begitu ya, masih bisa. Boleh program, evaluasi program boleh. Ya. Saya tampilkan kembali. Boleh. Ada lagi? Jadi judul-judul atau topik-topik ini nanti bisa diambil. Tapi kalau mau punya judul yang menurut teman-teman semuanya sudah apa namanya? Mungkin sudah punya data lah begitu ya, data awal boleh ya, boleh didiskusikan kembali. Misalnya nomor berapa nih? Saya mulai dari year-nya saja ya. Nah ini 2025 yang ini kemarin menjadi produk rekognisi tesis ya. Produk tesis. Transformasi pembelajaran PAI. Nah tadi ada apa namanya transformasi ya. Dalam era merdeka belajar, ya, studi pendekatan pembelajaran mendalam. Ini deep learning ya. Ini, bentar. Ini merdeka belajar ini PAI. Ya mungkin masih terkait. Tadi ada juga topik tentang deep learning ya. Implementasi tahfidz Quran, analisis implementasi. Nah ini bisa ini. Bisa. Tahfidz ya. Tahfidz.
evaluasi pelaksanaan dan seterusnya. Yang ini kemarin implementasi pendidikan agama Islam bagi lansia. Nah, boleh ini implementasi pendidikan. Efektivitas. Kalau ini Pak Yuda ya. Berikutnya nah ini implementasi. Tapi ini kajian. Jadi yang sukanya kuantitatif juga boleh di sini. Kualitatif di sini. Implementasi nilai-nilai pendidikan kejiwaan bagi anak usia dini dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Jadi bagi teman-teman yang basicnya di Islamic Studies bisa ini. Ini jurnal Sinta 3 ya. Jurnal Sinta 3. Bahkan dia sudah 2 kali di Sinta 3 ini ya, kualitatif. Nah, tadi ada kaitannya dengan media ya. Boleh di sini, boleh. Yang lain nanti bisa dicari sendiri ya. Di sini sudah kita contoh saja begitu, sudah kita sediakan untuk Google Scholar saya, hasil karya mahasiswa yang bisa dikembangkan, tema-tema tadi bisa menjadi artikel jurnal. Terus terang ini apa kita dipaksa begitu ya, dipaksa untuk 2027 itu sampai kepada akreditasi unggul. Yang kurang itu pada Sinta 2 ya. Harapannya sih di mata kuliah kita nanti bisa menghasilkan satu produk perkuliahan artikel jurnal Sinta 2 nanti insya Allah ya dibantu untuk pendanaan ya, pendanaan, apalagi kemarin di semester 1 sudah ditekankan dan disarankan Prof. Santi itu untuk ada namanya penulis kedua dikasih bintang ya, biar nanti bisa klaim ke universitas untuk menyumbang APC-nya. Ini juga yang misalnya efektivitas, pembinaan religiositas ini bisa ini Sinta 2 ya. Sinta 2. Contoh yang kualitatif, ini bukan kuantitatif, ini kualitatif. Efektivitas. Pengaruh ya, pengaruh implementasi ya. Ini diseminarkan. Kalau kita nanti tingkatnya seminarnya internasional ya. Internasional. Kira begitu nanti saya share untuk contoh-contohnya. Tentu saja ini hanya contoh, ada contoh lain yang mungkin belum masuk di Google Scholar saya begitu. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman untuk tema-tema ini. Kalau tidak, kita lanjutkan masuk bagian ke teorinya ya. Masuk ke teori. Nanti di-download pada bagian kita masuk pada teori model-model, yang model-model evaluasi. Nomornya saya sudah membuat tulisan yang kemarin belum sempat kita diskusikan ya. Untuk hari ini kita topiknya adalah tentang model evaluasi program ya. Model evaluasi program cited by nah yang ini model evaluasi program yang ini nanti menjadi dasar juga untuk melakukan mini riset atau penulisan artikel jurnal ya. Yang ini mudah-mudahan kemarin belum bisa dibuka ya. Belum bisa dibuka. Kita topik hari ini akan mendiskusikan tentang model
evaluasi program yang menjadi bagian dari topik perkuliahan kali ini. Saya ambilkan saja dari file saya ya. File saya. Nah, baik. Dari teori atau topik kajian itu, kemudian saya terapkan di program yang berjalan di FAI, ya, berjalan di FAI. Nah, kebetulan ada program magang, ya, program magang. Jadi misalnya nanti teman-teman semuanya punya program apa saja begitu ya, yang terkait di pendidikan di sekolah, itu bisa teori tentang pembahasan tentang evaluasi program itu bisa kita angkat sebagai mini riset, nanti menghasilkan publikasi atau book chapter ya, book chapter. Yang sekarang kita contohkan membahas tentang penerapan evaluasi program di dalam program yang ada di fakultas, ya, program di fakultas. Nah, saya melakukan mini riset. Mini riset, kebetulan riset ini didanai oleh Kementerian Ristek ya. Kalau tidak salah 25 juta ya. Ini sangat ringan sekali. Ringan dalam artian waktunya pendek, kemudian subjeknya sampelnya juga kecil gitu ya. Tetapi dianggap layak oleh kementerian, kemudian oleh saya submit di Sinta Jurnal, jurnal Sinta 2 ternyata juga dipublish begitu ya. Nah, nanti kita akan membahas nanti beberapa model-model ya, model-model. Ini contoh evaluasi magang persekolahan mahasiswa PAI ya, PAI dengan modelnya adalah model CIP, begitu. CIP, model CIP ini model yang masyhur ya, model yang masyhur. Jadi nanti kita akan mengevaluasi magang ya, mahasiswa yang magang itu Merdeka Belajar tadi ya, dari pertama konteksnya ya, apakah konteksnya sudah baik apa belum ya. Kalau sudah baik berarti nanti dipertahankan. Kalau belum baik nanti dalam evaluasi bagian terakhir ada rekomendasinya ya. Rekomendasinya diperbaiki. Nah, gitu. Seperti kita melaksanakan audit mutu atau diaudit gitu ya, atau akreditasi begitu ya, akreditasi. Jadi antara orang yang mengevaluasi dengan yang dievaluasi, kita diskusi, duduk bersama ya, kemudian mencandra ya, menetapkan data di lapangan dengan kriteria. Nah, misalnya begitu. Kemudian yang ini yang I input, kemudian yang P proses, kemudian P berikutnya produk ya. Saya skimming saja ya. Contoh abstrak sudah biasa. Kebetulan mata kuliah di semester ini Anda ketemu dengan Prof. Srianto ya. Jadi nanti apa yang mau dievaluasi bagian-bagiannya ya, kita sudah menetapkan modelnya pakai CIP ya. Jadi berarti nanti evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, kemudian evaluasi produk ya, evaluasi produk. Ya. Saya tambahkan boleh sedikit? Boleh, silakan Prof. Jadi saya akan menegaskan salah satu di antaranya adalah dengan menggunakan model CIP, konteks, input, proses, dan produk. Nah, model ini memang dikembangkan oleh Daniel L.
Stapleben ya. Tuh. Nah, jadi di sini kita harus tahu dulu komponen chip itu apa. Yang pertama adalah konteks evaluasi. Jadi evaluasi itu sudah tahu, sudah dibuka tahu kami, saya nggak yang 2 tahun. Jadi yang pertama adalah konteks evaluasi ya, atau evaluasi konteks itu isinya adalah, nanti kalau Bapak Ibu jelaskan, isinya adalah menilai kebutuhan, masalah dan latar belakang program. Tuh, menggali tentang itu. Contohnya, apakah program itu diperlukan? Kemudian yang kedua, apakah tujuan dari program itu termasuk dari evaluasi konteks. Kemudian yang kedua adalah input. Ya, tadi kan C, konteks. Sekarang yang kedua input. Input evaluasi masukan. Ini menilai sumber daya yang digunakan. Misalnya SDM, anggaran, sarana dan prasarana. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah proses atau evaluasi proses. Ini menilai pelaksanaan program. Contoh, apakah program berjalan sesuai rencana? Apa ada hambatan selama pelaksanaan? Kemudian yang keempat itu adalah evaluasi hasil atau produk. Nah, bisa menilai hasil atau dampak dari program. Contoh, apakah tujuan program itu tercapai? Kemudian yang kedua, apakah dampak program bagi peserta? Ini kalau kita menggunakan model chip. Gitu ya, Pak Darojat? Ya, jelas. Nah, Bapak Ibu juga bisa milih model yang lain. Ya, misalnya ada model Goal Oriented Evaluation gitu ya. Nah, ini dikembangkan oleh Ralph Taylor. Nah, bisa juga pakai itu modelnya. Jadi bukan hanya model chip, tapi yang dikembangkan di FAI pakai chip ya silakan. Tapi Bapak Ibu bisa menggunakan model yang lain. Ya, ada model Goal Oriented Evaluation. Nah, ini fokus utamanya adalah menilai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Nah, itu. Jadi bisa menggunakan model yang kedua. Bisa menggunakan juga model yang ketiga. Goal Pre-Evaluation. Ya. Ini dikembangkan oleh Michael Scriven. Tuh ya, bisa. Ya. Dikembangkan. Langkah-langkahnya pun sudah ada di situ. Ya, misalnya model konsep evaluator tidak mengetahui tujuan program secara langsung, sehingga evaluasi fokus pada dampak jatah program. Ini jadi model goal free evaluation. Nah, tujuannya apa? Menghindari bias terhadap tujuan program. Jadi di sini evaluator itu hanya melihat dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Kemudian bisa juga menggunakan model discrepancy evaluation model. Ya. Nah, ini dikembangkan oleh Malcolm Profus ya. Dikembangkan oleh itu. Nah, ini tahapan-tahapannya menentukan standar program, mengamati pelaksanaan program, membandingkan hasil dengan standar. Yang keempat, menentukan kesenjangan. Nah, ini tinggal milih Bapak Ibu mau pakai model chip atau model yang lain. Itu tambahan dari saya, Pak Darojat. Kita saling mengisi aja. Oke. Jadi tadi disebutkan nanti di tulisan saya, ya ini saya meresum saja ya. Meresum. Yang pertama beberapa pendekatan ya. Model-model evaluasi program. Ya ini nanti sebagai dasar kita melakukan mini riset untuk penulisan artikel jurnal atau untuk book chapter atau untuk juga nanti seminar internasional atau juga nanti bisa untuk penulisan tesis. Ya, nanti ada yang ke tesis lah begitu sehingga dapat hibah tesis begitu. Nanti minta juga di backup Prof. Ahmad, didukung agar S2PAI
dapat hipotesis, ini belum pernah ada nih. Memang harus dirancang ya, harus dirancang. Jadi apa karakteristiknya hipotesis seperti apa yang kira-kira nanti memenuhi kriteria eligible untuk mendapatkan hipotesis begitu. Ya. Nanti didukung juga oleh Prof. Santi, nanti mohon ada yang diarahkan atau tertarik ke sana mengambil ya, mengambil ke sana. Nah, ini saya rangkumkan di tulisan artikel jurnal saya. Ya, menurut Ari Gunto, ya, meskipun terdapat perbedaan tentang model evaluasi, ya, tapi maksudnya sama lah begitu ya, maksudnya sama, yaitu evaluasi kegiatan mengumpulkan data, ya, data di lapangan tentang kalau kita fokus ke pendidikan ya pendidikan, ya. Kemudian data tadi dicocokkan atau di-compare dengan kriteria, ya, dengan kriteria. Jadi kalau bedanya penelitian kan kita mengambil data. Nah, datanya ditafsirkan ya. Datanya ditafsirkan. Kalau di evaluasi datanya dibandingkan dengan kriteria yang sudah dibuat. Sehingga nanti programnya itu berhasil, tidak berhasil, kurang berhasil. Nah, kalau mau kriteria 5 ya, misalnya sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, kurang berhasil, tidak berhasil misalnya. Atau mau kriteria 3 juga boleh. Ya. Nanti mau dibuat kriteria berapa boleh ya. Ya itu. Jadi sudah ditentukan. Kemudian nanti diambil keputusan ya. Keputusannya, oh programnya sudah bagus, berarti lanjutkan. Nah, gitu. Programnya ada yang kurang di dalam konteks input, proses, produk. Berarti yang kurang itu nanti yang dibetulkan. Nomor 1 ya, nomor 1. Yang pertama model ini yang masyhur ya, yang masyhur. Ya semuanya masyhur saya kira. Tapi kalau di PAI kita paling banyak menggunakan chip, chip itu. Chip juga. Iya, maka boleh. Ya, paling banyak. Nanti saya stop dulu contoh ya, contoh untuk yang chip ya. Contohnya tadi jurnal artikel Sinta 2 ya. Sekarang yang tesis ya, yang tesis ini pengembangan dari mata kuliah kita ya. Tapi karena mahasiswanya di waktu itu zaman COVID ya, zaman COVID belum tertarik dengan artikel jurnal begitu ya. Sehingga mengambilnya ya mengambil tesis pecahan dari mata kuliah kita ya. Mata kuliah kita, jadi datanya sudah ada di semester 2, tinggal dilanjutkan lagi di semester 4 ya. Dulu di semester 4 mahasiswanya ini punya jargon masuk bersama, wisuda bersama, sehingga satu kelas itu wisuda bersama di semester 4 ya. Padahal ada yang sudah siap di semester 3 lulus gitu ya. Ini kuat banget angkatan baru ya. Tesis saya ambilkan tesis. Contoh yang tesis dari pengembangan chip tadi. Yang ini. Saya ambil punyanya Imam Suyanto. Kemudian yang kedua punyanya Sofyan. Ya, Sofyan. Saya mulai dari Sofyan ya. Sofyan. Masih loading. Punya Sofyan. Yang ini. Oh, belum diklik ya. Belum diklik. Mohon maaf agak lambat ya. Oke, ini sudah terlihat di monitor saya. Nah, ini. Mungkin teman-teman yang di Purwokerto tahu ya, MA ini, Madrasah Muallimin Muhammadiyah ini sesungguhnya madrasah yang sangat historis ya, historis karena
pimpinan daerah Muhammadiyah terbaik itu lahir dari rahim MA ini, ya, dari MA ini. Jadi MA ini menorehkan sejarah hingga saat ini karena pimpinan daerahnya yang terbaik itu lahir dari MA ini. Tapi 10 tahun ke belakang MA ini mau tutup dan sekarang bangkit kembali, sehingga menarik dibuat evaluasi model chip. Salah satunya ada program unggulan di saat MA-nya ini mau mati, kemudian ditambahkan satu program unggulan tahfidz, gitu ya, tahfidz. Alhamdulillah, Masya Allah peminatnya tambah banyak ya, sehingga mantan wali kota Purwokerto itu punya rumah besar diwakafkan ke MA ini.